yang biasa kalian lakukan. Pertama, ujian skill itu berupa ujian skill itu berupa kalian menghafal, memperagakan satu persatu skill yang kalian lakukan. Misalnya contoh, teknik injeksi misalnya. Itu kan kalian di modul ada langkah pertama sampai langkah terakhir. Nah, itu kalian disuruh memperagakan di situ bagaimana cara melakukan penyuntikan. Nah, kalian harus sesuai. Kalau tidak sesuai, Renaldi, Yuda, mana videonya kalian? Nah, Nurhalis. Oke. Nah, saya akan mempertontonkan ini supaya kalian sekalian juga kalian belajar bagaimana teknik OSCE secara offline. Nah, jadi yang kita sebenarnya OSCE itu yang kita lakukan secara offline. Jadi ada tekniknya. Nanti saya kasih nontonkan kalian ini ya. Saya coba share screen dulu. Cuman kalian lihat dulu ya, apa-apa step-step yang akan dia lakukan dan bagaimana caranya. Karena ini nanti saya akan jelaskan menerangkan ketika online bagaimana, offline bagaimana. Jadi konsep dasarnya hampir sama, tapi metodenya yang berbeda. Satu secara langsung, satu secara online. Oke, saya mulai ya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Novia Rambak. Di video kali ini, saya mau memperlihatkan suasana simulasi OSCE yang diadakan di kampus kami, Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih alias FK Uncen.
Ini merupakan kegiatan. Nah, jadi modelnya itu sebenarnya ruang ujian itu akan dibagi menjadi beberapa station. Anggap kita lihat station kita yang ada di atas ruang CSL kan ada station 1, 2 sampai station 12. Nah, jadi nanti di setiap station sebenarnya kalian akan menunggu di sini, akan duduk di kursi-kursi ini. Nanti siapa yang ujian di station 13, nanti station 2 siapa, kemudian di luar itu ada soal. Nah, di luar itu ada soal. Nanti ada penanda bel, itu yang mengacungkan kalian untuk baca soal. Nah, soal itu nanti saya perlihatkan model soalnya bagaimana sih kalau OSCE, dan ini nanti ada di soal kalian. Jadi anggap saja kalau kita online, station itu berubah jadi room. Ada room 1, room 2, room 3, room 4, sampai room 12 misalnya. Nah, nanti kalian akan ujian ceritanya akan di breakout room, masuk ke situ kalau kalian ujiannya di room tersebut. Kegiatan rutinitas dan sudah dilakukan secara turun-temurun, entah mulai dari kapan oleh lulusan dokter dari kampus kami yang belum memiliki kesibukan seperti misalnya memulai internship untuk membantu memberikan simulasi ujian OSCE bagi teman-teman yang akan menjalani ujian OSCE supaya teman-teman bisa mempunyai gambaran suasana ujian OSCE nanti bagaimana, dan sekaligus sharing bagaimana tips dan trik untuk menaklukkan ujian OSCE. Nah, ini ketika kalian masuk ke dalam room, jadi ada namanya pasien simulasi. Nah, ini yang akan bertindak sebagai pasien kalian. Sebenarnya yang merekam ini adalah dokter pengujinya atau instruktur pengujinya. Nah, ini anggap kalian yang masuk ya. Nah, jadi sudah baca soal di depan, nanti ada instruksi masuk ke dalam ruangan. Ini menyerahkan kartu ya. Nah, jadi ketika kalian mau periksa, silahkan lakukan dulu, baru bertanya sama instrukturnya. Misalnya, izin saya melakukan pemeriksaan kesadaran. Jadi nanti minta, kalau dokternya menjawab, artinya ada keterangan tentang kesadaran. Nah, ini nanti akan kalian lakukan kalau misalnya kalian dapat pemeriksaan tanda-tanda vital. Siapa saya Tahu tingkat lengan atasnya berapa? Contoh ya. Jadi lihat ini pesertanya, dia untuk melakukan LLA, jadi dia lakukan dulu, baru dia bertanya sama instruktur. Ya. Jangan kalian cuman belongok saja terus bilang tidak lakukan apa-apa, langsung minta
Abe dok, ukuran lingkar dengan atasnya, atau misalnya kalian cuma ambil tensi, tapi tidak memasang tensinya, tidak melakukan tensimeter yang benar. Nah, baru kalian lihat, baru kalian tanya instrukturnya berapa dok tekanan darahnya. Nah, jadi lakukan dulu, baru bertanya. Untuk nadinya dok? Respirasi dok? 15 kali. Suhu badan dok? Lihat, jadi mereka lakukan dulu, taruh termometernya, terus meraba nadi radialis, baru kalian bertanya interpretasinya berapa, hasilnya berapa. Saya akan mulai dari kepala leher. Apakah ada injury atau anemis dok? Anemis. Selera itu dok? Nah, lihat, ini sudah melakukan pemeriksaan fisik. Nah, jadi ketika pemeriksaan fisik, silakan kalian lakukan dulu, misalnya lakukan baru kalian bertanya hasilnya. Kadang juga kalau dokternya diam, instrukturnya diam, kemungkinan itu tidak ada hasilnya. Atau kadang ada instruktur yang cuma langsung bilang, tidak ada data deh. Artinya tidak ada data tentang keterangan tersebut. Ini berapa pertubusan penjaga kebening dok? Tidak ada. Kibarannya seberapa ada? Itu dari Injeksi konjungtival positif, tidak ada perdarahan, tetapi ditemukan adanya peta asing pada konjungtival mulut. Dan tentu saja simulasi ini tidak kami lakukan dengan sesuka hati, tapi tetap di bawah pengawasan oleh dokter-dokter di kampus kami, termasuk template dan rubrik penilaian yang akan kami pakai pun kami kirimkan Nah, jadi ada template dan ada rubrik penilaian. Nanti saya kasih tahu apa itu template dan rubrik penilaian. terlebih dahulu. Untuk mempersingkat waktu, setiap stasiun diberikan waktu hanya 10 menit. Sebelum simulasi ini berlangsung, kami sempat memberikan materi dan bimbingan singkat mengenai masing-masing topik stasiun OSCE selama 2 hari juga. Dilanjutkan dengan simulasi yang berlangsung selama 2 hari. Pada hari pertama simulasi, diawali oleh pengantar dan bimbingan singkat dari dokter-dokter yang menjadi dosen di kampus. Baik ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan satu. Jangan ada fokus sama videonya. Silakan ke mereka. Kemudian ke satu mata kak. Saya akan melakukan pemeriksaan. Mungkin kalian tidak akan dapat pertanyaan diagnosa. Jadi biasanya ada nanti soal yang mempertanyakan apa diagnosanya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, kalian harus menjelaskan sama instrukturnya. Tapi dok, diagnosanya ini, diagnosa bandingnya ini. Misalnya, contoh ya.
yang melakukan ibu, semoga ibu teman-teman keluar, peserta keluar duduk. Peserta boleh membaca soal. Ayo teman-teman, sudah habis waktunya. Yang peserta boleh duduk, ambil waktu sebentar, tarik nafas. Terus ada absensi yang harus diisi. Itu nanti tolong ditulis sesuai dengan urutan yang tadi. CV, ada beberapa juga yang sudah melakukan CV pada pasien ini. Terus pada pemeriksaan fisik lagi, itu di bagian kepala kurangnya. Ya, rambut itu biasanya kering dan mudah rontok, tapi hampir semua itu tidak menanyakan hal itu. Gitu. Saya saja kalau misalnya kita sama keluarga pasien dengan pasien, tiba-tiba kita pergi begitu saja. Jadi meskipun waktunya singkat, tetap harus salam pasiennya lagi bilang ya seperti itulah, maksudnya kata-kata penutup. Tadi sebagian besar tuh langsung jalan keluar, pas bayinya di tempat tidur, ibunya lagi duduk, terus sudah pergi begitu saja. Seperti itu kan nilai profesional itu tinggi dalam proses. Kemudian pelakukan manikin itu seperti manusia. Jadi kayak tadi bayinya tuh pas kan taruh di tempat tidur langsung saja pegang pas nangis apa modelnya seperti itu. Kemudian jangan banyak sekali juga yang lupa pertanyaan terbuka. Itu kan maksudnya bonus kan, dan kita bisa tahu. Anaknya udah kurus dari lama ya, jadi gitu sih, lebih menjaga profesionalan gitu saja. Terima kasih. Tadi kebanyakan teman-teman itu ini pemeriksaan fisik sudah melakukan cuci tangan, tapi setelah pemeriksaan fisik lupa untuk cuci tangan kembali. Berlaku profesional. Kalau seandainya memang tidak tahu diagnosa, Nah, sampai situ saja. Jadi kurang lebih yang akan kalian lakukan itu sama. Cuman perbedaannya adalah satu, ada station yang nanti untuk pemeriksaan itu harus kalian menyiapkan pasien simulasi. Jadi nanti kalau kalian ujian itu diharapkan ada satu orang yang bisa kalian pinjam, keluarganya kalian kah atau apa. Siapa tahu kalian mendapatkan station yang membutuhkan pasien simulasi. Jadi mereka itu tidak ditanya-tanya, cuman mereka itu dipakai untuk kalian untuk kalian bisa melakukan pemeriksaan. Jadi misalnya kalian melakukan pemeriksaan fisik, misalnya kalian melakukan auskultasi, saya kira enggak terlalu pakai pasien simulasi. Tapi ya tetaplah kalau misalnya kalian melakukan pemeriksaan palpasi, perkusi, auskultasi, kalian kan harus pakai pasien. Jadi harus seperti itu. Apalagi kalau kita masuk ke OSCE muskuloskeletal. Muskuloskeletal kan kalian melakukan tindakan pada entah apakah itu pada kepala leher pasien, ekstremitas superior maupun inferior. Nah, tadi kan ada penjelasan tentang ada yang disebut dengan template dan ada disebut dengan rubrik penilaian. Saya kasih lihat kalian contohnya ya. Ini nanti yang seperti ini bukan buat kalian, tapi ini salah satu contoh di OSCE kardiovaskular. Nah, ini yang disebut dengan template. Jadi, sorry, saya lupa share screen. Nah, inilah yang disebut dengan template. Inilah yang nanti yang akan
yang akan dipegang oleh pengujinya kalian atau instrukturnya kalian. Nah, yang paling kalian harus lihat, jadi ada kompetensi yang kita akan nilai. Ada 8 kompetensi. Pertama, bagaimana kalian menganamnesis, bagaimana kalian melakukan pemeriksaan fisik, interpretasi, penegakan diagnosa, tata laksana non-farmakologi, tata laksana farmakologi, komunikasi dan edukasi pasien, serta perilaku dan profesional. Jadi tidak semua ini ada di dalam satu skenario soal, ya. Jadi tidak semua 8-8-nya ini ada di satu skenario soal. Karena itu skenario itu bisa beragam. Bisa cuma anamnesis pentis saja atau mulai dari anamnesis sampai perilaku profesional. Nah, ini sistem kardiovaskular. Ini yang nanti kalian dapat di sistem kardio. Nah, soal seperti ini, Dek. Nomor 7. Jadi kalian cuma akan baca. Nah, kalian cuma akan dikasih tahu ini. Seorang pasien berusia 50 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan apa. Nah, yang kalian harus lakukan, lihat bagus-bagus apa instruksinya. Sekali lagi, lihat bagus-bagus apa instruksinya. Contoh, lakukan anamnesis pada pemeriksaan ini, ya, pada pasien ini. Artinya, kalian wajib melakukan anamnesis. Terus lakukan pemeriksaan fisik, lakukan pemeriksaan penunjang, tentukan diagnosa atau diagnosa banding, atau tata laksana farmakologi misalnya. Jadi ingat bahwa tidak semua harus kalian lakukan. Oke, tidak semua apa yang kalian lakukan. Contohnya nanti CSL muskuloskeletal, OSCE-nya. Tidak semua kalian lakukan dari pemeriksaan tulang belakang sampai di bawah. Jadi contohnya, kalau seseorang, misalnya seorang perempuan berusia 50 tahun, datang dengan keluhan sakit pada pinggang bagian belakang. Oke, jadi contohnya di sini, lakukan pemeriksaan fisik yang sesuai pada pasien ini. Nah, itu adalah pertanyaan. Misalnya ada pertanyaan begitu. Jadi, yang kalian lakukan pemeriksaan apa, Dek? Kalau keluhannya nyeri bagian belakang? Tapi kalau misalkan keluhannya di tulang belakang mungkin bisa dilakukan pemeriksaan pada daerah belakangnya, Dok. Terus bisa dilakukan tes Kuber. Apa, Dek? Ulang. Pemeriksaan apa, Dek, yang kalian lakukan? Tapi Dok, pemeriksaan yang dilakukan itu pemeriksaan fisik khusus daerah bagian belakang, serta bisa dilakukan ini Dok, tes Kuber, Dok, bila perlu. Nah, oke. Jadi artinya kalian tidak usah lakukan pemeriksaan ekstremitas inferior, superior, karena keluhannya itu dia di tulang belakang. Jadi yang kalian lakukan adalah pemeriksaan tulang belakang. Nah, jadi model soalnya akan seperti itu. Karena kenapa? Ketika kalian melakukan semua, maka nanti kalian akan rugi di waktu. Padahal yang dinilai itu cuman pemeriksaan pemeriksaan tulang belakang. Oke, sampai sini mengerti? Jadi makanya dalam OSCE nanti perhatikan instruksi atau soal yang kalian akan lakukan.
supaya kalian tidak menghabiskan waktu. Tadi di simulasi, di video kan sudah dibilang bahwa estimasi satu station itu ada 10 menit. Nah, jadi kurang lebih kalian harus menyelesaikan instruksi itu selama 10 menit. Nah, jadi ada beberapa instruksi khusus. Jadi ini misalnya ini data yang nanti kalian yang cuman ditahu oleh instrukturnya. Misalnya untuk berat badan dan tinggi badan. Berat badan dan tinggi badan. Jadi kalian ukur dulu, kalian suruh timbang dulu, misalnya suruh timbang dulu pasiennya, terus ukur tinggi badannya berapa, baru nanti minta sama instrukturnya. Dok, tabe untuk berat badan dan tinggi badannya. Nah, jadi nanti instrukturnya akan kasih tahu, misalnya berat badannya 78, tinggi badannya 155, sekian. Nah, tanda-tanda vital juga begitu, silakan lakukan tensi, lakukan perabaan pada nadi, respirasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini, misalnya kalian ada CSL penulisan resep ya. Jadi nanti kalian silahkan melakukan penulisan resep. Kalau ada di dalam contoh, silahkan tulis resep obat pasien tersebut. Nah, ini untuk pasien. Ini biasanya pasien simulasi yang baca ini. Jadi ini nanti yang akan kalian ditanya. Kalau kalian, jadi tidak semua hal bisa kalian tanyakan ya. Jadi misalnya yang di dalam template itu cuma berbicara tentang onset, lokasi, durasi, karakteristik. Jadi kalau kalian tanya di luar ini, maka pasiennya tidak akan menjawab. Jadi usahakan tanya apa yang penting saja. Nah, sudah. Nah, ini penilaian yang harus kalian tahu. Jadi penilaian OSCE itu nanti kalian akan ada 4 skor. Mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Ya. 0 itu kalian ya tidak lulus. 1 itu kalian borderline. 2 itu kalian bagus, 3 itu kalian itu bagus sekali milah. Jadi maksudnya itu. Jadi poinnya ini masuk ke sini. Misalnya anamnesis. Peserta tidak memfasilitasi pasien untuk menceritakan kesakitannya. Nah, artinya kalian dapat 0. Kalian cuma tanya-tanya saja, tapi tidak memberikan kesempatan bagi pasiennya untuk istilahnya kalian tidak memberikan pertanyaan terbuka. Kalian cuma pertanyaan tertutup saja. Nah, misalnya kalian peserta ujian memfasilitasi, namun sebagian besar pertanyaan tidak mengarah pada informasi yang relevan. Kalian lakukan Kalian lakukan anamnesis, tapi tidak mengarah pada misalnya tidak nyambung. Keluhannya misalnya sakit di pinggangnya, kalian kejar misalnya di demamnya. Nah, padahal keluhan utamanya itu adalah sakit pinggang misalnya. Ini 2 itu relevan dan adekuat. 3 ini kalian bisa lakukan semua ini. Kalau anamnesis itu misalnya kalian mencari tahu keluhan utamanya apa, riwayat obat yang diminum, riwayat penyakit terdahulu, riwayat keluarganya bagaimana, riwayat sosialnya bagaimana. Jadi ini adalah bentuk penilaian, ya. Nah, ini 0 tidak lulus, 1 borderline, 2 itu lulus, 3 itu superior. Nah, kalian akan dapat ini global performance. Jadi ada nilai ke ini perilaku profesional. Jadi kalau kalian melakukan ini tidak kayak robot, biasanya nilainya kalian tinggi gitu. Kalau kalian lakukan kayak
robot, terbata-bata, atau kalian terlalu cepat sampai instrukturnya tidak dengar apa kalian bilang. Nah, biasanya itu ini perilaku profesionalnya ini kurang kalian. Jadi begini, jadi itu yang akan dinilai. Nah, penilaian ini tergantung ya, tergantung dari rubriknya nanti. Kalian masing-masing akan ada rubrik penilaian dipegang oleh dosennya sesuai dengan ini kompetensi. Ya, jadi makanya lakukan sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Oke, sampai sini ada mau ditanya, Dek? Tabe dok. Nanti kalau pas CSL online dok, yang di anamnesis itu dokter pengujinya dok atau bagaimana dok? Iya, dokter pengujinya. Rapat terakhir itu instrukturnya yang kalian anamnesis. Oke, Nurhalis. Tapi dok, iya dok, izin bertanya dok, untuk mengenai peresepannya itu dok, wajib ditahu juga itu nama obatnya atau itu sudah ada di instrukturnya dok, tapi dok. Kalian harus tahu, kalian harus tulis nama obat, dosisnya berapa, dan berapa jumlah obat yang akan kalian berikan sesuai dengan berapa kali kalian berikan dalam sehari. Sesuai dengan teknik peresepan yang kalian, kan kemarin kalian sudah diajar toh menulis resep berdasarkan keluhan toh. Nah, keluhannya ndak tinggi-tinggi sih. Kalau kalian lihat tadi itu karena teknik peresepannya tadi itu yang saya tunjukkan itu karena di blok kardiovaskular. Kalau di blok kardiovaskular itu lebih menekankan memang tata laksana sama diagnosa. Tapi untuk kalian untuk dasar keterampilan itu tidak sampai di situ. Jadi kemungkinan diagnosa itu tidak ada Ji. Diagnosa itu tidak ada. Kemudian peresepan juga itu peresepan dasar saja. Tapi dok, iya dok, terima kasih banyak dok. Iya. Ada lagi mau bertanya? Saya harap kalian bertanya ya, karena begini deh, kalau pada saat hari H dan kalian bingung-bingung, nanti takutnya kalian tidak dikasih lulus sama instrukturnya. Jadi kalau ada hal yang tidak kalian tahu, silahkan kalian tanyakan. Atau yang belum terlalu kalian mengerti. Tapi dok, izin bertanya. Ya, silahkan dek. Tapi dok, yang pemeriksaan tanda vital tadi kan dok, kita ukur dok. Nah tadi dia tanya lagi ke instrukturnya nilai dapatkan itu bagaimana dok? KB 37 ketika ditanya instruktur itu 36 dok, KB bagaimana itu? Ya, jadi kalian lakukan dulu, misalnya anggaplah kalian melakukan tensi, toh kalian tensi dulu, tensi terus sampai memompa, biasanya instrukturnya langsung bilang tensi sekian. Tapi kadang juga kalau misalnya kalian sudah melakukan tensi sesuai dengan urutannya, saya kita melihat sampai bunyi detukan Krokotov 1 itu Krokotov 2 itu menghilang untuk menilai nilai diastol. Nanti setelah itu baru tanya nih sama sama instrukturnya, "Abe dok, ada data tentang tekanan darah?" Jadi bisa saja kalian ditanyakan misalnya 120/80, oke. Atau misalnya ada yang juga instruktur kadang menjawab normal deh. Nah, tapi tergantung nanti instrukturnya bilang apa. Iya dok, terima kasih dok. Iya.
Yang lain bagaimana, Dek? Tabe dok, apakah nanti nih OSCE-nya dok perlu mempersiapkan alat-alat khusus dok seperti tensimeter dan stetoskop dok atau alat-alat lain dok? Ya, itu saya baru mau bahas setelah ini. Anunya dulu, prosesnya dulu kita berbicara. Jadi nanti kalian kalian tidak akan semua diujikan ya, tidak akan semua diujikan. Tapi kita tidak tahu kalian akan dapat ujian di mana. Nah, jadi misalnya ada 6 station. Kalau tidak salah itu, kalian akan ujian DKK 2 hari. Jadi 1 hari itu kalau tidak salah 60 orang. Halo? Oke, jadi nanti kalian akan masuk sesuai dengan roomnya. Nah, ketika kalian sudah masuk ke roomnya, usahakan kalian ujian selama 10 menit. Nah, ketika kalian sudah ujian selama 10 menit di dalam, baru kalian kalian keluar room, silahkan kalian keluar room, khususnya tapi jangan live room ya, live breakout room saja, supaya kita tahu bahwa ujian di room tersebut sudah selesai ujian. Nah, terus yang kedua, jadi untuk ujian DKK itu kalian akan dilaksanakan selama 2 hari. Kalau untuk ujian muskulo kalian akan dilaksanakan 1 hari, tapi ada 12 station. Ya, jadi ada 12 station yang nanti kalian akan masuk di dalamnya. Kemudian ada satu hal lagi yang saya ingin tanyakan sama ingin beritahukan sama kalian. Tolong kalian harus suportif, dalam tanda kutip adalah ketika kalian selesai ujian, jangan kalian sok jadi pahlawan kesiangan. Ini Alvito dengar juga. Jangan sampai Vito ini jadi pahlawan kesiangan. Dia sudah ujian, terus dia mau kasih tahu, ternyata di room ini, di room ini. Nah, maksudnya begini deh. Jangan sampai kalian ini setengah mati yang ujian kalian tidak lulus, yang di belakang-belakang itu mereka itu sudah tahu nih apa soalnya. Kan tidak enak. Maksudnya boleh kalian setia kawan, tapi jangan Tommy juga dalam hal seperti ini. Karena itu akan merugikan bagi kalian sendiri. Toh, kalian juga merugikan temannya kalian gitu loh. Nah, ini supaya kalian suportif, artinya nilai yang kalian dapatkan itu adil. Oke? Jadi yang lainnya kalau ada temannya tahu tidak kasih tahu, misalnya tidak ada yang juga kepo, kasih tahu, misalnya Ratu langsung telepon Yuda, apa soalnya di roommu Yuda, kasih tahu Ma Yuda, kuputuskan kau itu Yuda, atau kutolak cintamu Yuda, atau bagaimana, kuancam-ancam Yuda. Nah, jangan juga terlalu begitu deh. Jadi belajar saja. Ini juga mengetahui kemampuannya kalian. Karena ini namanya skill deh. Kalau teori
kalian bisa maksudnya menyontek itu kalian bisa pelajari lagi, tapi kalau yang namanya skill kalian itu harus lakukan. Dan kesalahan, maksudnya kesalahan di teori itu kalian palingan cuma dapat error kertas, tapi kesalahan di skill kalau kalian tidak pelajari baik-baik maka kalian akan bawa sampai jadi dokter. Bayangkan kalau kalian ada temannya kalian jadi dokter abal-abal gara-gara kalian. Coba bayangkan, gara-gara kalian sering bantu, akhirnya dia tidak belajar, ketergantungan, terus dia jadi dokter abal-abal. Suatu hari, apakah ibunya kalian atau keluarganya kalian berobat sama itu temannya kalian? Relakah kalian, keluarganya kalian diobati oleh temannya kalian yang abal-abal gitu loh? Nah, jadi sportif dalam ujian. Oke, saya tidak kerasi kalian, tapi saya harap kalian itu mengerti bahwa kalian sudah dewasa, jadi silahkan kalian menjaga kerahasiaan di room. Karena itu akan berdampak pada nilainya kalian. Oke, nah terkait pertanyaan yang tadi, minta tolong kalian siapkan. Nah, alatnya simple Ji kalau di DKK. Kan pertama kalian ada pengukur pengukur pinggang, meteran pinggang. Kan itu tidak terlalu mahal Ji, yang biasa mau 10.000 Ji satu itu kalau di tukang jahit. Atau kalau kalian tidak mau beli, pinjam di tukang jahit. Nah, misalnya itu untuk ukuran gizi. Nah, terus bagi yang tidak punya timbangan, misalnya bagi yang tidak punya timbangan, bisa kalian print saja lukisan timbangan. Jadi kalian print lukisan timbangan, gambar timbangan, atau kalian kalian juga print gambar wastafel. Untuk cuci tangannya kalian. Yang kedua, setting kamarnya kalian menjadi ruang pemeriksaan. Ya, setting ruang pemeriksaan. Jadi seperti ada meja, kalian setting di depan meja. Nah, jadi mulai dari sekarang kalian pikirkan ruangan mana yang kalian akan pakai untuk ujian. Bisa di kamarnya kalian atau pinjam kamarnya orang lain, tapi usahakan deh kalau ujian jangan kalian satu kamar ya. Ini yang susah di kayak Pian ini kan di rusun toh. Nah, maksudnya usahakan kalian kamar sendiri pakai, nah jangan ganti-gantian. Terus pasien simulasi kalian silahkan cari juga untuk jaga-jaga. Ini untuk muskuloskeletal. Nah, kalau yang kayak satu kos Ji, mungkin satu orang saja pasien simulasi, itu yang diganti-gantian. Tapi bagusnya kalau kalian dapat. Ya, silakan kalian usahakan cari. Nah, kemudian tensi, termometer, saya kira itu alat pemeriksaan TTV itu mulai dari sekarang kalian lengkapi nih, karena nanti kalian akan pakai sampai di koas, supaya kalian tidak beli-beli lagi, beli satu kali. Ada yang tensi aneroid, terus sama termometer, stetoskop, silahkan kalian beli memang. Karena itu tidak hanya itu, nanti kalian akan pakai sampai kalian jadi dokter. Di koas pun kalian akan pakai itu. Kemudian apalagi ya, spoid. Nah, cukup kalian cari satu saja, spoid 1 cc dengan spoid 3 cc. Ya, spoid 1 cc sama 3 cc. Terus ampul, silahkan kalian cari ampul
1 ampul saja deh. Yang murah itu lidocaine saja kalian beli sebagai contoh ampul, atau orang 1. Untuk vial boleh kalian mau cari vial bekas. Kalau tidak salah itu ada antibiotik. Nanti saya chat kalian ya namanya. Banyak yang dibeli, banyak yang bisa dibeli. Misalnya ceftriaxone itu lumayan murah Ji. Sekitar 30 ribuan itu 1. Terus apa lagi? Luka, Pita Syakir. Oh iya. Ada pertanyaan ini dari Andini. Tapi dok izin bertanya, untuk melakukan pemeriksaan fisik DTV seperti melakukan pemeriksaan tekanan darah dan lainnya, apakah mempersiapkan pasien dok? Iya. Jadi kalau ada pemeriksaan tanda-tanda vital, silahkan kalian lakukan pada pasien. Nanti kalian akan dikasih waktu 2 menit untuk anunya pasien, untuk melakukan TTP, mempersiapkan pasien. Apakah kalian pasiennya dalam keadaan duduk boleh atau baring boleh? Oke. Sampai sini ada mau ditanya lagi, Dek? Vian? Karena aku yang berkoordinasi sama temanmu semua. Tapi dok, iya dok, sudah jelas dok. Yasir? Tapi dok. Tanya deh. Tapi dok, tidak ada dok. Tidak ada Ji. Oke, jangan lupa ya kalau ujian kalian pakai ya, kalian pakai baju praktikum, lab praktikum, terus usahakan stabil jaringanmu. Jadi kalau yang merasa di tempatnya jelek jaringannya, tidak stabil jaringannya, tolong mengungsi mikir dulu ke rumahnya keluarga kah atau di mana yang bagus jaringannya. Oke. Sekretaris sudah di SSD? Iya dok. Nah, ini kan masih ada waktu Sabtu Minggu. Masih ada waktu hari ini Sabtu Minggu untuk kalian siapkan. Silakan kalian siapkan. Kalau ada kendala, silakan tanya di grup ya. Kalau ada apa-apa deh, silakan konfirmasi ke grup. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Tabe dok, boleh? Oh iya. Tabe dok. Tunggu, siapa minta Tabe? Siapa tadi yang mau bertanya? Raise hand deh. Tabe saya dok. Iya, Mutadin. Yang mengenai ini dok, keterampilan injeksi. Misalkan kalau pasiennya dia tidak kooperatif dok, diajak kalau misalkan mau diinjeksi betulan dok. Boleh tidak dok saya pakai boneka dok? Bonekanya yang kayak seperti manusia dok. Bukan Jiano deh, bukan di manusia, ini asli kita suntik. Cari saja gabus deh. Cari saja gabus. Spons cuci piring. Kan murah gitu tak, 5.000 gitu. Nah, silakan kalian pakai itu. Jadi suntik di situ ya.
Terus yang lain-lain juga boleh, misalnya handscoon. Kalian kan sudah ada handscoon-nya, silahkan. Satu saja handscoon. Oke, terus ada lagi deh mau ditanya? Tadi yang cewek. Tabe dok. Iya, Rifka. Tabe dok. Ya, Tabe dok, izin bertanya, kan kalau ujiannya ini pakai headset atau kita tidak pakai headset dok, Tabe? Jangan pakai headset, kasih besar saja suaramu. Tabe iya dok, terima kasih banyak dok. Karena kan headset itu terbatas, kalian tidak bisa tidak bisa terdengar, tidak bisa kalian menjauh dari laptop kalau kalian pakai headset. Jadi kalau kalian melakukan tindakan tidak kelihatan. Jadi silakan kalian memperbesar suaranya kalian. Teriak sampai suaranya kalian kedengaran. Oke, ada lagi? Tapi dok, izin bertanya dok. Ya, silahkan. Tapi dok, kalau yang jadi pasien dok bisa teman sendiri dok. Tapi. Kalau temanmu sebagai teman peserta ujian, sebaiknya jangan. Iya, tapi dok. Maksudnya takutnya nanti kentara, misalnya contoh Batara minta tolong sama kau. Nah, sedangkan Batara belum ujian. Nah, pertama itu mengganggu, kasihan Batara juga. Yang kedua, instrukturnya kadang akan bilang kayak kemarin itu, instrukturnya bilang, nah kasih tahu nih kau anunya. Bisa kau dibisik-bisikkan anunya, tekniknya. Kalau kau lupa, nah temanmu nanti yang bisa membantu, bisa kasih kau contekan. Nah, jadi usahakan pakai orang lain kalau bisa ya. Sebisa mungkin cari orang yang bisa. Boleh join pakai HP. Yang penting suaranya, ini ada yang bertanya, bagaimana kalau laptopnya rusak? Boleh pakai HP, silahkan kalian pakai, yang penting jelas. Yang kedua, bisa kelihatan apa yang akan kalian lakukan ya. Yang cewek silakan pakai, kalau misalnya ada anak-anak kecil boleh ya. Ada anak kecil sering main di depan rumahmu atau yang punya kos, ada anaknya ibu kos, silakan pinjam anaknya ibu kos. Kalau yang cewek, hati-hati kalau pacarnya ya. Kalian pakai sebagai pasien simulasi, bahaya itu. Oke, sampai sini masih ada yang mau ditanya deh? Tabe dok, izin bertanya dok. Iya. Tabe dok, saya belum paham mengenai penulisan resepnya dok. Apakah kita sebagai peserta ujian yang menentukan obat apa yang akan diberikan kepada pasien, atau memang resepnya itu sudah tertulis dalam skenario, kita sebagai peserta yang menulis sesuai dengan penulisan resep yang benar dok, Tabe dok? Kalian yang cari sendiri apa resepnya, apa nama obatnya. Jadi di rubrik itu cuma menulis obat-obat ini yang kemungkinan bisa dipakai. Kalian akan menulis satu opsi dari satu obat tersebut ya, untuk menulis resep. Udah. Silakan kalian pakai, tuliskan resepnya di situ. Jadi kalian bikin resep ya.
yang seperti contohnya yang kalian waktu kalian masuk offline, ada toh? Ada mie namanya, ada mie apanya, silakan dalam bentuk resep. Sisa kalian menulis nama obatnya apa. Jadi resep kosong. Oke, ada lagi? Mengerti, Mide? Tapi dok, Ya, izin bertanya mengerti. dok. Pada saat ujian dok untuk pemeriksaan fisik, apa langsung diucapkan langkah-langkahnya atau bagaimana dok? Tabe. Iya. Maksudnya untuk misalnya melakukan pemeriksaan tekanan darah. Jadi kalian baik, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Yang pertama kita misalnya siapkan alat panset. Di sini ada stetoskop misalnya, ini ada termometer. Ada stetoskop dan ada tensimeter. Kemudian langkah-langkahnya kita melakukan perabaan pada untuk mencari arteri brachialis. Terus kita pasang manset pada setengah medial dari antebrachium, daerah brachium. Maksudnya jelaskan sesuai dengan langkah-langkahnya. Terus? Masih ada mau ditanya, Dek? Tapi dok, izin bertanya lagi dok. Iya. Tapi dok, untuk pemeriksaan dan penataan pelaksanaan luka itu dok, itu juga gambarnya misalnya di print juga dok? Enggak, nanti luka itu nanti di-share screen kan sama dosen yang bersangkutan. Tapi dok, ya dok, terima kasih banyak dok. Iya. Tapi dok, izin bertanya. Iya. Tadi yang berkaitan dengan luka dok, berarti tidak ada luka. Enggak kedengaran suaramu, Dek, suara robot. Chat mi, Dek. Enggak kentara suaramu. Mana tadi? Kurato Aini.
Oh iya, hampir saya lupa. Silahkan kalian sediakan saja khas ataupun untuk jaga-jaga ya, karena untuk penata laksanaan luka saya belum terima soalnya. Jadi makanya saya tidak terlalu tahu bagaimana anunya, tidak terlalu tahu bagaimana modelnya. Apa yang harus kalian lakukan. Cuman nanti untuk lukanya, nanti di share screen kan. Apakah nanti kalian akan disuruh menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya, atau kalian lakukan? Kalau di situ dituliskan silakan lakukan penata laksanaan luka, ya kemungkinan besar kemungkinan besar itu kalian harus siapkan. Tapi kalau kalian disuruh menjelaskan, biasanya itu tidak harus kalian siapkan. Oke. Saya kira sudah jam 3 juga. Kira cukup. Kalau ada yang masih ingin bertanya, silahkan kalian chat di grup saja. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Belajar baik-baik, Dek. Belajar baik-baik. Mudah-mudahan kalian bisa lulus. Karena angka kelulusan ini tinggi ya, 80. Sedangkan kalau untuk menilai dari radiologinya kalian agak jelek sih. Ada beberapa yang rendah sekali. Jadi kalau kalian tidak berhasil dapat 80, kalian dapat error. Jadi silakan perbaiki di CSL DKK. Oke? Saya kira cukup. Akhir kata saya ucapkan billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.